Apresiasi GTK hebat, petualangan seru di dunia Ecoverse, kategori guru transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sasri Afrianti, guru kelas 5 di SD Negeri 02 Campago Gogokbole, Kota Bukit Tinggi. Mari ikuti pembelajaran mendalam yang kami implementasikan di kelas. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Namun, masih banyak dijumpai murid yang memiliki motivasi yang rendah. Mereka cenderung pasif dan kurang bersemangat, sehingga hasil belajar kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada siang hari ini? Coba kita perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja nama lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ibu? Silakan angkat tangannya. Zahra, taman, betul. Bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Oke, Fauzia. Bagus, tidak buang sampah sembarangan. Ayo, Selo. Memanfaatkan limbah plastik. Berapa orang akan ibu panggil ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada masing-masing kotak? Kotanya, oke. Nah, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah belajar tentang ekosistem, anak-anak ibu memahami pengertian ekosistem. Kemudian, anak-anak ibu juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. Dan juga nantinya anak-anak ibu semuanya mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem tersebut. Untuk lebih memahami tentang ekosistem, kita akan menonton sebuah petualangan ekosistem. Silahkan sebutkan contoh ekosistem buatan yang ada pada video tadi. Sawah. Ya. Kebun binatang. Taman kota. Oke. Kebun. Ibu semuanya, pada hari ini kita akan berkunjung ke ekosistem buatan dan alami yang ada di sekitar sekolah kita. Setuju? Kamu akan mengamati ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Kita berada di ekosistem apa? Sawah. Sawah. Nah, sawah ini adalah jenis ekosistem buatan atau alami? Buatan. Siapa yang membuat? Manusia. Nah, di dalam ekosistem sawah ini ada beberapa komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, silahkan anak-anak ibu semuanya amati sawah ini, tuliskan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di dalam sawah ini. Silahkan. Kita beralih ke ekosistem sungai ya. Ekosistem sungai. Mari. Sekarang kita berada di mana ini? Sungai. Di sungai. Nah ya, sungai ya. Sungai itu termasuk ekosistem apa? Ekosistem alami yang diciptakan oleh Tuhan. Sudah ada dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia. Nah, Selo bacakan komponen biotik yang ada di ekosistem sungai ini. Silakan. Apa Selo? Rumput. Apa lagi? Lumut. Batu komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Baik anak ibu, sekarang kita kembali ke kelas dan kita akan melakukan simulasi. Murid melakukan simulasi pada aplikasi Canva untuk membuat ekosistem alami dan buatan. Hasilnya di-print dan ditempel di papan tulis. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru memandu jalannya pembuatan simulasi pada Canva. Saya bersama kelompok membuat ekosistem sungai. Yang ada di ekosistem sungai yaitu ada air, ikan, batu, lumut, rumput, dan pohon. Cara menjaga ekosistem sungai yaitu tidak membuang sampah sembarangan.
Asesmen di akhir pembelajaran diberikan melalui kartu flashcard yang diberikan kepada beberapa murid. Pada pertemuan selanjutnya, kita bersama-sama akan membuat sebuah proyek, di mana proyek ini adalah tentang membuat mini ekosistem dari barang bekas. Sekarang, kita akan menentukan alat dan bahan untuk membuat proyek tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi ekosistem tadi. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ya, benar atau bukan? Pertemuan kedua ini, murid membuat ekosistem sederhana dalam bentuk proyek mini. Mari kita lihat keseruannya. Baik anak ibu semuanya, kemarin kita sudah merancang rencana proyek kita. Ada membawa alat dan bahan? Ada. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu semuanya bisa membuat ekosistem mini sederhana yang akan kita rancang hari ini, yakni akuarium dan terarium. Semuanya kamu sudah duduk di kelompok masing-masing akan membuat proyek terarium dan akuarium. Murid berkolaborasi di dalam kelompok. Untuk terarium, murid memasukkan arang, tanah, menyusun lumut, dan menanam tumbuhan. Untuk akuarium, murid menyusun batu sebagai dasar akuarium. Ada yang menambahkan pasir yang sebelumnya direndam terlebih dahulu, menambahkan air dan ikan. Di akhir, tak lupa murid menambahkan ganggang hijau. Selanjutnya, perwakilan kelompok mempresentasikan proyek secara bergantian dan guru memberikan penguatan terhadap hasil proyek. Dan dengan menggunakan barang bekas, kita dapat menjaga ekosistem. Di akhir, guru memberikan asesmen dengan papan permainan yang sudah dirancang melalui aplikasi dengan menggunakan dadu dan mengklik soal pada aplikasi. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar tentang ekosistem? Senang. Kenapa senang, Sarah? Oh, bisa membuat akuarium. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita ini kamu bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Jika kamu melihat sampah, apa yang kamu lakukan? Mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Jika sungai tercemar, komponen-komponen yang ada di dalamnya akan punah. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu hebat, praktik pembelajaran mendalam yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Karena pembelajaran dilakukan dengan aksi nyata dan menyenangkan, sehingga murid antusias dan semangat untuk belajar, dan juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya merasa senang dan semangat mengikuti pembelajaran, di mana saya dapat melihat ekosistem secara langsung dan membuat ekosistem ini. Saya akan menjaga ekosistem agar komponen tidak punah atau rusak. Saya Endang Susilawati MPD, pengawas SD 02 Campago Gugua Bule, Kota Bukit Tinggi. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sasri Afrianti selaku seorang guru yang transformatif yang sudah memberikan paradigma kepada guru-guru yang telah menciptakan inovasi dan kreativitas pembelajaran. Dengan pembelajaran ini menjadi contoh merupakan pembelajaran yang inspiratif bagi guru-guru yang lainnya. Terima kasih, semoga Ibu Sasri sukses. Saya Yulia MS, rekan sejawat dari Ibu Sasri Afrianti. Pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan model PJBL yang dilakukan pada siswa kelas 5 untuk materi ekosistem telah mampu melibatkan siswa secara aktif. Mereka tidak hanya sebagai pendengar, tapi mereka menjadi subjek aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, pembelajaran ekosistem tidak hanya sekedar konsep yang mereka pelajari, namun mereka menyaksikan, menemui bagaimana ekosistem itu nyata di lingkungan sekitar mereka. Saya selaku wali murid sangat berterima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan pelajaran kepada anak-anak kami sehingga membuat mereka termotivasi dan belajar lebih giat.
Menjadi guru berarti mencintai tanpa batas, memberi tanpa pamrih, dan percaya bahwa setiap anak adalah benih yang kelak akan tumbuh indah.